Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasanah, tutor mata pelajaran IPA program paket B kesetaraan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang modul 4 unit pertama, yakni sel bagian terkecil dari organisme atau makhluk hidup. Unit 1 modul 4 ini dibahas pada semester genap untuk kelas 7 program paket B kesetaraan. Adapun tujuan pembelajaran di unit 1 ini yakni yang pertama memahami pengertian sel, yang kedua menyebutkan bagian-bagian penyusun sel, yang ketiga dapat membedakan antara sel tumbuhan dan hewan, dan yang terakhir dapat membuat model sel dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Bagaimana teman-teman? Sudah siap belajar? Ayo kita lanjutkan. Baiklah, kita mulai dari pengertian sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. melalui pengamatan mikroskop majemuk pada gabus yang berasal dari kulit pohon. Jadi Robert Hooke ini melakukan penelitian terhadap gabus yang diambil dari kulit pohon. Lanjut kepada struktur sel. Jadi struktur sel itu terdiri dari 3 bagian utama, yakni yang pertama membran sel dan dinding sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga inti sel atau nukleus. Adapun fungsi dari dinding sel yaitu bersifat kaku, kemudian memberi bentuk pada sel serta melindungi seluruh isi sel. Jadi dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sedangkan membran sel berfungsi untuk melindungi seluruh isi sel, bersifat semi permeabel, hanya bisa dilalui air dan zat-zat tertentu yang terlarut, dan bersifat untuk mengatur transportasi zat-zat dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Struktur penyusun sel yang kedua selain dinding sel dan membran plasma yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan kloid yang mengisi seluruh bagian sel. Ada 11 organel penyusun sitoplasma. Yang pertama yakni vakuola, peroksisom, retikulum endoplasma, mitokondria, mikrotubulum, mikrofilamen, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentrosom, dan kloroplas. Organel-organel penyusun sitoplasma ini memiliki berbagai fungsi masing-masing. Di antaranya, vakuola berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan sisa metabolisme, dan membangun turgor sel. Sedangkan peroksisom berfungsi sebagai penghasil enzim katalase untuk menguraikan peroksida. Sedangkan mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi, aerob, dan penghasil energi. Adapun mikrotubulul berfungsi pembentuk silia, sentriol, dan benang spindel. Mikrofilamen berfungsi sebagai gerakan kontraksi aliran sitoplasma, endositosis, eksositosis, dan perubahan bentuk sel. Organel penyusun sitoplasma yang lain yakni ribosom. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Badan Golgi berfungsi membentuk membran sel dan juga membentuk lisosom. Sedangkan lisosom sendiri berfungsi sebagai proses pencernaan sel, autofagi, dan autolisis. Sedangkan sentrosom berfungsi sebagai tempat reproduksi sel, dan yang terakhir adalah kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Struktur penyusun sel apa saja, kemudian organel-organel penyusun sel apa-apa saja. Oke, yuk kita lanjut kembali.
Lanjut ke bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Antara sel hewan dan tumbuhan ada beberapa perbedaan. Apa saja perbedaannya? Ayo kita simak video berikut ini. Sel tumbuhan yang sangat mirip dengan sel hewan ini mengandung nukleus sel atau inti sel, di mana bahan genetik disimpan dalam bentuk DNA. Di dalamnya terdapat sebuah protein granular dan asam nukleat. Di situ RNA diproduksi oleh organel ribosom yang terlibat dalam sintesis protein. Selanjutnya, melangkah ke bagian luar dari inti yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah suspensi cair yang mengisi sel yang berisi berbagai organel. Salah satunya adalah retikulum endoplasma. Ia memiliki bentuk macan tutul yang mengelilingi nukleus. Ada retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Di antara organel yang lebih kompleks adalah mitokondria, di mana respirasi seluler terjadi. Ini merupakan proses utama penghasil energi sel. Setiap sel tumbuhan dikelilingi oleh membran sel yang bertindak sebagai penghalang, yang memisahkan antara sel dari lingkungan eksternal. Sel tumbuhan juga memiliki sejumlah fitur unik, yaitu dinding sel. Daerah ini terletak di luar membran sel yang berfungsi untuk memberikan kekuatan, perlindungan terhadap stres mekanik, dan infeksi. Dan juga menyediakan sel dengan plastisitas terbatas yang mencegah sel tidak pecah karena tekanan turgor. Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari hasil fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran atau tonoplas. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam, mineral, asam, dan basa. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya tentang perbedaan antara organel, sel, atau struktur sel pada hewan dan tumbuhan? Itu ada beberapa perbedaan, diantaranya pada dinding sel. Jadi pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan itu tidak memiliki dinding sel.